Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ceng Wawan Muhammad Ridwan SPDI. Ahlan wa sahlan untuk kalian semua. Hari ini akan pembelajaran tentang materi kurban dan akikah. Sebelum masuk materi, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali pembelajaran ini. Dalam materi ini, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Yang kedua, memahami ketentuan kurban dan akikah. Yang ketiga, memperagakan tata cara bagaimana menyembelih hewan. Dan yang keempat adalah menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Tujuan dalam pembelajaran ini di mana diharapkan siswa bisa menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang kedua, diharapkan siswa mengetahui ketentuan akikah dan kurban. Yang ketiga, menentukan dalil nakli yang berkaitan dengan akikah dan kurban. Yang keempat, mempraktekkan bagaimana caranya kita menyembelih hewan akikah dan kurban. Dan yang kelima, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam karakter budaya bangsa seperti peduli sosial dan tanggung jawab dalam pembelajaran menyembelih hewan akikah dan kurban. Oke anak-anak, are you ready? Materi pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama tentang penyembelihan hewan, yang kedua tentang kurban, dan yang ketiga adalah tentang akikah. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang penyembelihan hewan. Untuk menyembelih hewan, ada sesuatu ketentuan yang harus kita taati. Yang pertama adalah tentang rukun menyembelih hewan. Rukun menyembelih hewan itu diutamakan penyembelih hendaknya muslim dan ahli kitab. Yang kedua, binatangnya yang disembelih adalah binatang yang halal. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih, yaitu semua barang yang tajam kecuali gigi, tulang, dan kuku. Ketentuan dalam Islam yang kedua adalah sunnah menyembelih hewan. Sunnah menyembelih hewan pertama, memotong 3 saluran. Apa aja 3 saluran itu? Yaitu ada yang berada di kanan dan kiri adalah saluran nafas, saluran makanan, dan yang ketiga adalah urat nadi. Yang kedua, binatang yang panjang lehernya sunnah disembelih di bagian pangkal leher. Yang ketiga, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah rusuk yang kiri. Nah, kalian sudah tahu tentang ketentuan-ketentuan penyembelihan di dalam Islam. Sekarang akan diterangkan tentang cara menyembelih. Cara menyembelih ada aturan-aturannya, yaitu yang pertama adalah ketika kita akan menyembelih membaca basmalah. Itu minimal kita mengucapkan basmalah. Disembelih yang kedua adalah disembelih di bagian leher. Dipotong 3 saluran, yaitu saluran pernafasan, saluran makan, dan urat nadi atau saluran darah. Yang ketiga, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena itu termasuk dalam binatang yang liar atau jatuh ke dalam lubang
menyembelihnya dapat dilakukan dimanapun saja dari badan tersebut. Nah, begitulah tentang penyembelihan hewan. Nah, sekarang akan diterangkan tentang definisi kurban. Kurban secara bahasa yang berasal dari kata koroba, yaitu dekat. Namun secara syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menelusuri hewan-hewan apa aja yang bisa dijadikan untuk kurban. Banyak jenis-jenis hewan kurban. Yang pertama adalah kambing, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat domba, dan yang kelima adalah unta. Itu adalah hewan-hewan, jenis hewan yang dijadikan untuk berkurban. Namun ketentuan lain juga ada syarat-syaratnya, yang dimana hewan itu tidak boleh memiliki kecacatan. Yang baik itu tidak boleh cacat buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, dan kuping, kaki ini hewan tersebut harus utuh. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Apakah di bulan 1 Syawal atau 1 sampai 10 Muharram atau 10 sampai 3 Zulhijjah? Oke, kita akan terangkan waktu untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah terbitnya matahari. Hari-hari tersebut disebut sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik itu diantaranya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Itulah waktu-waktu yang digunakan untuk menyembelih kurban. Kira-kira apa hukum berkurban itu? Nah, kita terangkan hukum berkurban itu menurut Islam adalah sunnah muakkad. Yang dimaksud sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan atau yang diutamakan. Dalil nakli kurban berada dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yang dimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah terputus dari rahmatnya Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, itulah ketentuan tentang kurban. Perlu kita ketahui, orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihannya dengan cara halal,
bukan dengan cara haram, dan tidak boleh berhutang. Yang kedua, menyembelih dengan tangannya sendiri. Kenapa harus tangannya sendiri? Jika bagi mereka yang mampu dengan ihsan atau dengan baik dan sesuai dengan aturannya dalam penyembelihan, atau setidaknya minimal orang yang berkurban menyaksikan penyembelihan hewan tersebut dan berdoalah pada Allah. Ketentuan yang ketiga, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Yang berkurban boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiga dari hewan yang dikurbankan. Dari pembahasan yang terakhir tentang kurban, yaitu hikmah melaksanakan kurban. Bagi yang berkurban mempunyai hikmah atau makna dalam berkurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau yang disebut dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dan tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Hikmah berkurban yang terakhir, yaitu kurban mengajarkan kita untuk bersikap dermawan dan peduli sesama manusia, tidak rakus dan tidak kikir. Demikian tentang pembahasan materi berkurban. Setelah kita membahas tentang ketentuan dan syarat-syarat berkurban, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah mempunyai pengertian bahwa akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahirannya anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Hukum dari akikah mempunyai hukum, yaitu sunnah muakkad atau yang disebut sunnah yang dianjurkan. Kenapa? Karena sebagai penebus untuk kelahiran anak yang kita miliki. Dari tersebut, maka akikah ini mempunyai syarat-syarat dan ketentuan akikah. Apa aja syarat-syarat dan ketentuan akikah? Yang pertama, hewan akikah harus berupa kambing atau domba, tidak boleh sapi, unta atau kerbau, yang dimana domba dan kambing ini sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Ketentuan yang kedua, hewan akikah untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk perempuan sebanyak 1 ekor kambing atau domba. Ketentuan yang ketiga adalah daging hewan akikah diberikan dalam kondisi sudah matang, berbeda dengan daging yang dibagikan pada kurban, di mana kurban dibagikan dalam bentuk yang masih mentah. Nah, demikian pembahasan materi tentang kurban akikah. Ada 3 pembahasan yang kita tadi lakukan, yaitu yang pertama adalah tentang penyembelihan hewan, yang kedua tentang kurban, dan yang ketiga adalah tentang akikah.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.